Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 4 Alfa dan kelas 4 Beta? Semoga Allah selalu melindungi kalian dan semoga Allah selalu menjaga kalian. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan di sini untuk menyampaikan tentang isi dan kandungan surat Asy-Syams. Insya Allah sudah pada kenal ya. Di sini Ustadz Naim akan menjelaskan tentang bagaimana isi dan kandungan surat Asy-Syams. Nah, adapun yang Ustadz akan bahas pada materi hari ini yaitu tentang isi dan kandungan surat Asy-Syams. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa sih tugas atau hikmah yang kita bisa ambil dari surat Asy-Syams itu sendiri. Kira-kira Allah itu menyuruh kita untuk berbuat apa di surat Asy-Syams ini. Nah, itu yang dimaksud dengan isi dan kandungan surat Asy-Syamsnya. Nah, sebelum kita lanjut ke isi dan kandungannya, kita pelajari dulu tentang surat Asy-Syams. Anak-anak sudah pada paham ya bagaimana surat Asy-Syams itu terdiri atas berapa ayat dan surat yang keberapa. Nah, surat Asy-Syams itu adalah surat yang terdiri dari 15 ayat, merupakan surat yang ke-91 dalam Al-Quran yang diturunkan sesudah surat Al-Qadr ya. Jadi surat Asy-Syams ini adalah surat yang diturunkan setelah surat Al-Qadr nomor urut 91. Maksudnya surat-surat Makkiyah itu apa? Ya, ayat atau surat-surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ya. Dinamakan Asy-Syams kenapa? Nah, Asy-Syams ini diambil dari ayat yang pertama. Nanti anak-anakku bisa melihat surat Asy-Syams di ayat yang pertama berbunyi wasyamsi waduhaha, demi matahari ya. Asy-Syams itu artinya, kalau dalam bahasa Arab Asy-Syams artinya matahari. Itu tentang surat Asy-Syams. Nah, kita lanjut ke kandungan surat Asy-Syams. Nah, tadi di awal Ustaz sudah menjelaskan bahwa surat Asy-Syams itu surat yang terdiri dari 15 ayat. Nah, kandungannya apa saja sih, Us? Surat Asy-Syams itu menjelaskan tentang apa sih, Us? Surat Asy-Syams itu yang pertama, kaum Tsamud telah dihancurkan Allah karena kedurhakaannya. Allah menegaskan bahwa hal ini adalah mudah baginya sebagaimana mudahnya menciptakan benda-benda alam baik siang dan malam. Jadi adapun salah satu pokok kandungan surat Asy-Syams itu bercerita tentang apa? Tentang kaum Tsamud ya, tentang kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu kaumnya Nabi siapa sih, Us? Ayo, kaum Tsamud itu kaum Nabi siapa? Ada yang tahu? Nah, kaum Tsamud itu adalah kaumnya Nabi Soleh ya. Jadi kaum Tsamud itu adalah kaum Nabi Soleh. Nah, kaum Tsamud ini dihancurkan oleh Allah karena kenapa? Karena tidak taat dan tidak patuh kepada Nabi Soleh ya. Nah, kandungan surat Asy-Syams ini terdapat pada ayat yang ke-11 ya. Kita baca bareng-bareng. Kadzabat Tsamudu bitagwaha ya, yang artinya kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya yaitu Nabi Soleh karena mereka melampaui batas. Nah,
cerita tentang kedurhakaannya kaum Tsamud kepada nabi mereka, yaitu Nabi Saleh. Jadi dulu Nabi Saleh itu berpesan kepada kaumnya agar tidak mengganggu dan menempati janji pada hari tertentu. Hanya unta Nabi Saleh yang dibolehkan minum di tempat tertentu. Akan tetapi kaum Tsamud tidak melaksanakan apa yang Nabi Saleh perintahkan kepadanya. Di seiring berjalannya waktu, kaum Tsamud mengingkari janjinya dan menyembelih unta tersebut, ya. Padahal tadi dia disuruh untuk membiarkan unta Nabi Saleh untuk minum di tempat tertentu, malah untanya Nabi Saleh disembelih. Karena apa yang dilakukan kaum Tsamud telah melampaui batas, tidak menempati janji Nabi Saleh, maka Allah mengazabnya. Itu kandungan yang pertama, terdapat pada yang ke-11. Kandungan yang kedua, Allah menunjukkan kebesarannya, bahwa Allah mampu menciptakan matahari yang menyinari di siang hari dan bulan yang muncul pada malam hari. Jadi di surat Asy-Syams ini kita bisa melihat, bagaimana artinya surat Asy-Syams, matahari wasyamsi waduhaha, yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya, dan selanjutnya. Jadi Allah ini bersumpah dengan matahari, dengan bulan. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Allah ini loh sangat besar sekali, sangat mampu menciptakan matahari, sangat mampu menciptakan bulan, sangat mampu menciptakan siang, dan sangat mampu menciptakan malam, menciptakan langit, menciptakan bumi, ya, dengan semudah-mudahnya. Tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Allah. Nah, di surat Ahzab ini Allah menunjukkan itu. Maka Allah bersumpah dengan nama matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, untuk menunjukkan bahwa Allah ini loh besar. Maka kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu memiliki kebesaran yang luar biasa, maka kita harus benar-benar patuh terhadap Allah. Kita harus minta apapun kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Itu kandungan yang kedua. Kandungan yang ketiga, Allah menjelaskan kepada manusia bahwa Allah telah mengilhamkan kepada setiap jiwa mengenai jalan kefasikan dan jalan kebaikan. Jadi di sini Allah ini menunjukkan, ini loh jalan yang bagus buat kamu, ini loh jalan yang fasik buat kamu. Jalan kefasikan itu apa? Jalan kefasikan itu adalah jalan yang tidak pantas untuk kaum muslimin mengikutinya. Artinya di situ jalan-jalan penuh kemaksiatan, tidak diridhoi Allah. Itu artinya jalan kefasikan. Maka Allah memberi jalan, ini loh jalan kefasikan, ini jalan kebaikan. Maka disuruh milih. Kalau orang Islam milihnya jalan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala yang luar biasa dan surga yang akan dijanjikan. Tetapi kalau jalan kefasikan, kalau kita milih jalan kefasikan, jalan yang buruk, maka Allah akan menjanjikan neraka bagi yang memilih jalan kefasikan. Kalau kita sudah tahu seperti ini, bagaimana kita harus milihnya? Berarti kita harus milih apa? Jalan kebaikan. Ya, itu kandungan yang ketiga. Nah, setelah Ustadz menjelaskan tentang kandungannya surat Asy-Syams, yuk kita baca bersama-sama surat Asy-Syams bareng-bareng ya, biar kita tahu surat Asy-Syams itu bunyinya seperti apa. Bahkan boleh menghafalkan surat Asy-Syams. Nanti di video ini juga Ustadz akan menjelaskan juga, Ustadz akan cantumkan beberapa video tentang kisah bagaimana kaum Tsamud mengingkari Nabi Saleh. Yuk kita baca bareng-bareng. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها